dalam sujud menangis kau, ampuni aku ya Allah, diampuni. Rupanya nanti malam jinah lagi kau, besok pagi minta ampun lagi, kau diampuni lagi. Apa kata Rasulullah? Sampai kapan Allah memberikan kami ampunan ya Allah, ya Rasulullah? Sampai kau sendiri muak minta ampun kepada Tuhanmu, kata Rasulullah. Kalau Allah tuh gak pernah muak sampai kau sendiri yang muak. Tapi kalau bertobat itu nggak boleh berulang-ulang. Gimana? Nggak boleh berulang-ulang. Kalau udah bertobat jangan ulang lagi, kata itu kata Paulus, bukan kata Nabi Muhammad SAW. Coba ingat dosa itu kata Paulus, bukan kata Nabi. Gitu loh. Ya. Nabi kami Nabi Muhammad SAW, dia manusia biasa. Pernah ditegur dia oleh Allah. Pernah. Kisahnya kayak mana dia ditegur? Suatu ketika ada seorang pemuda menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah Allah itu Maha Pengampun? Ya. Walaupun dosaku besar ya Rasulullah, ya. Walaupun dosaku sebesar langit dan bumi ya Rasulullah, ya, kata Rasulullah. Allah mengampunimu. Lalu apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, diulangi lagi. Benar ya Rasulullah, Allah itu Maha Pengampun? Iya. Walau sebagaimana dosaku? Iya. Selama aku tidak menyekutukan Allah? Iya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, dosaku ini sangat besar. Ada lebih besar dosamu. Apakah lebih besar dosamu daripada langit dan bumi? Kata Rasulullah. Aku rasa dosaku lebih besar. Dosa apa yang kau lakukan? Dia cerita dia gitu loh. Rupanya dosa dia kosong. Ada perempuan yang udah meninggal dunia, dia kan jadi kubur kerjanya. Jadi kan dikubur. Ya. Ada perempuan yang meninggal, cantik ditengoknya. Setelah dikubur perempuan ini, tengah malam dia dikuburnya, diperkausnya mayat itu tadi. Menyesal dia. Setelah diperkausnya mayat itu tadi, dia anggapnya dosa itu besar kali. Mendengar hal itu Rasulullah buang muka dari dia. Marah Rasulullah, buang muka Rasulullah dari dia. Ditegur Rasulullah oleh Allah. Ditegur dia. Masalah dosa yang mengampuni, kata Allah. Diampuni dosa dia. Rasul saja sampai itu beri kali kau. Gila kali perbuatan kau, kan gitu kan, terkejut. Hingga Nabi buang muka dari dia. Tapi saat itu juga Rasul ditegur. Itulah buktinya Rasulullah itu manusia. Bisa saja sesuatu saat dia melakukan kesalahan, tapi karena dia Rasul, saat itu juga dia diingatkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tidak ada pisau atas dia. Kita ini kan nggak ada pendamping kita malaikat, makanya kita nanti akan ditanyai perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Kalau Nabi tidak salah, dia langsung diingatkan Rasulullah. Sesungguhnya seandainya ya dosa-dosa dari umatku melebihi langit dan bumi, niscaya aku menyiapkan ampunan kepada dia melebihi langit dan bumi. Begitu. Gak perlu Tuhan kami turun ke dunia pakai drama meninggal di kayu salib. Gak perlu. Ku ampuni, katakan ku ampuni. Analoginya begini lagi kosong. Aku mau menjanjikan kau, membelikan kau sebuah istana. Udah, kuberikan kau istana. Tapi aturannya kamu jangan jongkok, bilang. Kosong, kau jangan jongkok selama 1 tahun. Kalau kau mampu tidak jongkok selama 1 tahun, membelikan istana ini kasih sama kau. Istana seharga 100 miliar ini. Udah, istana ini udah kau beli. Suatu ketika kau jongkok, berdosa kau karena kau jongkok kan? Bersalah kau melanggar aturan karena kau jongkok. Untuk menebus kesalahanmu, apakah aku juga harus jongkok kosong? Hah? Ya, jongkoklah. Jongkok aku. Ya. Ngapain pula aku jongkok? Istanaku. Sudah aku beli istananya, udah aku siapkan atasmu. Lantas kau melanggar aturan. Ngapain aku jongkok? Ya udah, aku maafkan aja kesalahanmu, jangan bikin lagi ya kosong. Masih ku kasih lagi istirahat samamu. Ngapain aku jongkok ngikutin kau? Itu apa aku tembus kau dengan aku ikut jongkok? Kan cukup ku bilang aja gini kan, kosong, ku maafkan kau, lain kali jangan jongkok lagi. Oh, kan selesai kan?
Ya, Selesai kan? Selesai. Nggak perlu aku berjongkok, aku kaya kok. Kan aku yang mau janjikan kau di istana. Maafkan kau atas kesalahanmu. Ya udah, lakukan lagi jongkok kosong. Tunggu 1 tahun lagi ya, setahun ya. Kau udah jalan di 6 bulan, jalan. Rupanya di bulan ke-8 kau jongkok lagi. Aku bilang kok jongkok kok kosong. Gila aku Bang Farouk begini. Ya aku maafkan kau kosong ya. Kan selesai. Gak perlu aku bilang ya udahlah kosong karena kau jongkok, kau melanggar aturanku. Untuk menebus kesalahan melanggar aturanku, aku ikut jongkok lah kosong. Itu gak masuk akal. Aturan-aturanku kok, dosa kesalahanmu aku tuntut kok. Kalau memang sudah aku salah menyatakan, aku maafkan kau karena kau salah kau kali ini, maafkan. Udah lanjut kau lagi, jangan jongkok selama setahun. Nah jongkok lah lagi kau selama setahun itu, selama 4 bulannya kan gitu. Kau kasih istananya samamu. Selesai. Oke lah, kalau memang itu analoginya yang berprinsip seperti itu, masalahnya berat. Kita kan seperti yang kutakan tadi, seorang yang masuk ke dalam agama Islam atau dikatakan mualaf dan pekerjaan yang ada ya dahulu, misalnya yang aku bilang tadi, jual tua aku, toke tua aku, di mana ada apanya? Kosong, jangan kau paksa aku. Dengar kosong, jangan kau paksa aku mengingatkan dan menyampaikan di sini kemaksiatanku sebelum aku Islam kosong ya. Oh jual ya, dua itu hanya kosong. Dengar dulu kosong, dengar dulu kosong. Dengar dulu. Ini analogi ini aku sampaikan kepadamu dengan aku, tapi aku tidak mau menyampaikan maksiat itu kau ya. Nggak boleh diingatkan. Penghasilan tua itu kosong, maaf aku kosong ya, bukan penting kali ya. Ya, penghasilan tuamu itu tadi ya selama 1 bulan dengan bisnisku dulu selama 1 hari kalah kosong. Berkau tahu? Kalah. Tapi nggak perlu bilang sama mau apa yang melakukan dulu ya. Kalah. Aku main lagi kosong, aku main luar negeri lagi kosong. Jadi dulu. Tapi ketika aku masuk ke dalam Islam, nggak selera aku pun nggak nyangka. Nggak mau aku lagi kerjain itu. Nggak selera aku lagi. Mau pilih hidup sederhana. Aku satu pengiriman barang dulu kosong, 1 kali pengiriman barang Kijang Innova uangnya. Bukan aku sombong. Kijang Innova uangnya ratusan juta uangnya. Aku kerja cuma modal telepon. Orangku yang di lapangan. Kecil besar. Inilah hasilnya daripada apa? Dapat ruko 3 pintu dan bengkel. Aku tahu gitu, jangan persangkakan Allah dengan persangkaanmu. Jangan sangkakan Allah dengan persangkaanmu. Masalahnya begini Bang Farouk. Sebentar ku terangkan dulu ya. Misalnya dalam pertobatan dibilang ataupun insaf dari perbuatan-perbuatan yang dahulu, masuklah katakan aku dalam Islam, dan apakah bisa menghilangkan hasil aku dari pertama? Gimana? Seperti dalam pertobatan, kita masuklah kita misalnya dalam Islam, terus usaha-usaha yang pertama dahulu seperti penjual ini tadi, menerima ini tua hasilnya apakah bisa ditinggalkan atau jangan ditinggalkan? Oh boleh tapi tetap perbuatan dosa. Enggak lah, karena kau lakukan atas dasar kejahilan. Kau jahil waktu itu. Kau terhitung saat ini kosong, kau terhitung orang yang BODOH, maaf ya. Kau BODOH. Allah tidak mungkin seseorang ketika kau lakukan sesuatu berdasarkan ke BODOH-mu. Contoh ini dari bisnismu ini, ya dari bisnismu ini tadi ya. Kau itu punya tabungan misalkan 300 miliar, ya kan? Ya. Dari bisnismu ini. Ini uang kau itu otomatis semuanya halal. Boleh kau bawa dalam Islam, tapi penghasilanmu selain daripada itu, setelah kau Islam, penghasilanmu yang setelah kau Islam, no isi kok.
Bang Koso noise. Iya, di mute aja dia kalau nggak ngomong. Tapi penghasilanmu setelah kau di Islam, kau lakukan lagi hal itu haram. Uangmu yang dulu yang kau dapatkan dari hal itu halal. Boleh kau gunakan itu untuk hidupmu, nggak masalah. Bahkan di dalam Itu masalahnya. Riba saja dikatakan Allah tinggalkan sisa riba. Sisa ribanya itu disuruh tinggalkan kalau kita sudah beriman, jangan lagi diambil. Tapi yang sudah kau lakukan dahulu itu, yang sudah jadi milikmu itu tidak tertinggal dalam bentuk riba, itu bukan milikmu lagi. Nah, itulah yang haram itu begitu. Ya, Cuman jadi beda kisahnya gini. Misalnya gini kan, oke lah yang sudah Tapi aku ada tambahin, saya posisi sedikit simpan. dulu Bang Koso, sedikit aja Bang Koso. Ya. Tapi nanti pada akhirnya itu akan habis sendirinya atas izin Allah itu. Dengan sendirinya kita nggak tahu nanti uang hasil kayak gitu tuh udah. Tapi pada kita sebut orangnya lah. Nanti aku minta Iya. nama si Yoga namanya. Ada habis mualaf, nanti. namanya Yoga. Banyak duit dia, anak muda, banyak duit. Mualaf dia beberapa bulan yang lalu. Kemarin 3 minggu yang lalu aku ketemu sama dia di Jakarta. Ketika dia di Kristen, dia rentenir. Dia punya banyak operasi dia. Gitu loh. Koperasi pinjaman itu banyak di Pekanbaru dia apa gitu loh. Kaya dia. Masuk dia ke dalam Islam, ya harta dia yang ada sama dia, yang tidak bersangkut dengan riba itu lagi, punya dia. Yang lainnya ditinggalkannya. Banyak hutang orang dibebaskannya kosong. Dia pun nggak nyangka, dia ngomongin loh, aku dulu Bang Faruk kata dia, sama teman-teman juga cerita. Kupikir kayak gitu katanya. Kayak mana kalau aku Islam, sisa-sisa orang yang ngutang sama aku kayak mana kata dia. Rupanya setelah aku Islam kata dia, plong hatiku, ku bebaskan hutang orang itu, nggak mau lagi aku ngambil uang orang itu, nggak selera aku lagi, kok bisa gitu ya kata dia. Ya itulah seperti aku bilang tadi, puluhan juta, ratusan juta uang dia sama orang masih yang diutanginya sama orang, nggak diambil sama dia lagi. Apa buktinya? Orang dia kabur dia di kampung halamannya, dia mau dibunuh. Kabur dia, pergi dia ke Jakarta, dari Jakarta pergi dia ke Batam, nasabah. Nah iya, nasabah namanya. Nasabah dia senang semua, hore, gak datang lagi si Yoga kata orang itu kan. Padahal si Yoga yang udah gak mau lagi, masih hidup orangnya teman-teman. Tapi yang di bawah siapa yang kenal Yoga? Si Yoga masih hidup orangnya. Ini orangnya ini kosong, ini orangnya ini. Kemarin aku ketemu sama dia di Jakarta kosong. Ratusan juta ditinggalkan sama dia, gak mau lagi diambil dia. Punya asisten lagi dia. Sekarang udah bisnis lain dia di Batam. Punya bisnis lain dia sekarang di Batam sama di Pekanbaru. Mungkin perkebunan. Ini anaknya ini. Dia sendiri. Aku ketemu sama dia di Jakarta ini. Masih muda anaknya. Nih. Ini dia punya, aku ketemu sama dia kosong. Ini dia pegang tas. Ini kan ada, nampak nggak tasnya ini? Ini tasnya nampak ya? Nggak pegang tas dia ya? Nampak. Nggak, tasnya dipegang asistennya, nggak dipegangnya. Isi tasnya itu uang tunai kosong. Isi tasnya itu uang tunai. Dia bilang bahkan setelah dia Islam, ditinggalkannya di ribanya itu, makin kaya dia kosong. Makin kaya dia, tapi itu dari rezeki ya, makin banyak uang. Mereka tahu, dia pun gak nyangka gitu loh. Ketika dia tinggalkan riba itu tadi, dia berpikir gak mungkin aku bisa lepas dari riba ini. Penghasilanku paling besar ini, banyak koperasi dia di Pekanbaru, di kampung dia banyak. Gak mungkin aku bisa dapat harta lagi. Rupanya makin kaya dia. Dialah satu-satunya mu'alaf, ya, satu-satunya mu'alaf yang gak mau dikasih uang, malah dia ngasih uang. Pernah dia memberi temanku dia 60 juta kosong, 50 ke 60 juta yang membimbing dia, dikasih dia cuma-cuma. Bayangkan itu, luar biasa dia, banyak uang dia. Berarti artinya kalau memang orang yang udah masuk Islam itu seperti warung-warung saya tadi, dibuanglah itu ya, jangan dipakai lagi, kan gitu maksudnya. Nah enggak, jadi begini, kita sampaikan ke kamu hukumnya.
kalaupun kau tarik lagi, itu hukumnya haram, tapi tidak membuatmu keluar dari Islam. Itu haram, kau berdosa. Tapi percayalah kosong, ya kan? Gini contoh ibaratnya aku bilang, kau udah syahadat nih, udah syahadat dan masuk Islam, masih buka ke tua, udah buka. Silahkan kau buka, kau masih Islam selama kau masih sholat, kau tidak menyebutkan buka. Nanti orang akan menasihatimu, kau jangan marah, gitu loh. Kau dinasihati kan gitu, karena belum bisa keluar dari kemaksiatan. Ada sahabat dari Nabi Muhammad SAW, namanya Nuaiman. Nuaiman kosong, dia sahabat Nabi, dekat sama Nabi. Tiap malam dia minum minuman keras. Tadi malam dia mabuk, datanginya Nabi, ya Rasulullah, aku minum minuman keras. Dikasih dia hukuman, dicambuk. Besok datang lagi Rasulullah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masih minuman keras, katanya. Dicambuk lagi dia. Besok datang lagi dia, itu aja kerjanya, gitu loh. Hingga akhirnya bukan capek dicambuk dia, capek dia dengan akalnya. Ini dia kosong. Minum dia ini minuman, pikir gini, ku minum nanti ini, besok dicambuk lagi aku. Besoknya aku minum lagi ini, besok dicambuknya aku lagi. Udah kembali dia bercambuk-cambuk. Karena dia pikirnya, ini bahasa kita ya, dongok juga aku ya. Masih ku minum lagi nih katanya. Besoknya itu tuh aja. Ini aja rutinitasku jadinya. Ada nggak yang lain rutinitasku supaya aku jangan dicambuk? Bukan sakitnya lagi rasakannya. Dongok juga aku ya katanya. Ini aja rutinitasku. Coba aku tukar rutinitasku ya. Ditukarnya tinggal dari minuman keras. Gitu loh. Nggak dibilang Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah minum minuman keras. Apa kata Rasulullah? Neraka kau Nuaiman, neraka. Nggak ada. Bahkan ada sahabat yang mau mengumpat Nuaiman, marah Rasul, bilang Rasul, jangan kalian, maksudnya gini, mengumpat itu mengazab, mendoakan azab bagi Nuaiman. Jangan kalian doakan keburukan terhadap Nuaiman. Nah, sesungguhnya Nuaiman mencintai Allah dan juga Nabi-Nya, katanya. Dilarang sahabat. Gitu kami Bapak Bang Koso, kami Muslim itu begitu. Ketika ada saudara kami masih melakukan maksiatan, gak berani kami mengatakan neraka tempat kok, neraka. Tapi kalau dia sudah menyekutukan Allah, jelas neraka tempat dia. Seperti analogi yang aku sampaikan tadi, dia keluar dia dari iman dan Islam. Karena di dalam Al-Quran, surga itu tidak tempatnya orang-orang yang gak pernah melakukan dosa. Enggak. Tidak ada dikatakan Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya surga itu adalah tempat orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak. Tapi apa yang dikatakan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, dia akan masuk surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, dialah sebaik-baik makhluk. Dia akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Jadi surga itu tempat orang yang beriman, bukan tempat orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kalau kamu orang yang beriman kau kepada Allah dan juga Rasulnya, hakmu surga. Kau masih bisa menerima, kau masih bisa dinyatakan masuk ke dalam surga. Tapi percayalah, ya, sesungguhnya ketika kamu masuk ke dalam iman dan Islam, semua akan digantikan oleh Allah dengan jauh yang lebih baik ketika kamu berniat untuk hijrah karena Allah, meninggalkan sesuatu itu karena Allah, digantikan lebih baik. Aku dulu Bang Koso, jujur Bang Koso ya, waktu aku Kristen Lajang dulu, ini teman-teman ini mudah-mudahan ini Toist ini di apa ini ke YouTube ini, banyak teman-temanku masa mudaku dulu kenal aku. Aku dulu Bang Koso, saking panasnya uang haram itu, maafnya Bang Koso ya, gak bisa aku tidur malam, gak bisa aku. Kayak bunyi uang di dompetku ini, keluarkan aku, yang enggak aku kerjain. Yang penting uangku habis. Aku pernah di pasar malam, itu tahu pasar malam? Tahu pasar malam, tahu. Tahu. Tong stand itu ngeong kereta-kereta. Tong Saiton. Iya itu tong stand dibilang di Medan kan. Aku pernah pergi ke situ, gak sadar aku sampai situ. Gak tahu aku
Sepeda motorku waktu itu di Double R. Naik geng, ngikut aja ku parkir, aku di situ udah parkir, masuk aku. Ku bagi uangku jutaan sama si apanya itu. Apa namanya pengemudinya itu? Pemainnya itu. Iya, aku bagi. Kan bisa sampai itu. Sampai orang semua nengokin aku. Kosong. Pikiranku ini kosong. Karena aku berpikir gini, aku jujur ya, itu baru keluar aku waktu itu. Tadi malamnya itu aku baru keluar dari diskotik. Waktu itu. Ada pemikiran sama aku. Kau Farouk menikah, punya anak, punya cucu, kau akan tua lalu kau meninggal. Jadi apa maksudnya? Sampai besoknya kosong pikiranku ini, sampai aku ke rumahku, ku pegang lah, aku mau beli ini kan, mau beli ini ku ambil dompetku, habis uangku. Gak ada uang di dompet sih. Kesadar aku kan, mana uangku, pikirku. Loh, kok nggak punya uang aku? Aku tadi berangkat dari sana, aku tarik sekian juta gitu loh. Nggak punya uang aku. Baru tersadar, aku tadi dari sana ya, pikirku, gitulah. Tidak berarti uang itu. Ketika kita berupaya mencari kebenaran itu kosong dia. Tapi setelah aku di Islam, ya Bang Koso ya, di kantongku cuma 10.000. Tidur malam nyenyak aku meskipun di kantongku 10.000. Dan 10.000 inilah untuk belanja istri dan anak-anakku. Bisa aku nyenyak tidur. Saking nyenyaknya kadang kesiangan bangun sholat subuh. Jujur aja aku bilang. Tapi punya uang banyak, nggak bisa tidur aku. Bawaannya mau keluar aja, entah apa-apa aja mau aku bikin, mau aku beli, penting keluar uang itu. Tapi kalau setelah aku Islam, nyenyak aku tidur, tergeletak saja aku, baca-baca doa aku tidur nyenyak. Nggak pernah aku rasakan. Aku dulu sempat ini Bang Koso, supaya tidur malam aku minum obat tidur. Wallahi, aku dulu tidak ada pribadi. Di dekat aku tinggal sampai dibilang dokter itu sama aku, udahlah Farouk kok kawin sajalah, kata dia. Kawin sama siapa? Aku kawin, aku bilang. Seminggu sekali ku ambil obat tidur tuh. Seminggu sekali ku ambil obat tidur. Minum satu masih bisa tidur. Udah ku minum seminggu kemudian ku minum satu nggak tidur. 2 butir sampai ku minum baru aku bisa tidur. Itulah dampaknya kan. Itu dampak dari maaf cakap ya teman-teman, yang uang haram itu tadi. Gitu loh. Jadi jangan prasangkakan diri dari yang punya Allah. Lakukan selama kau tidak menyekutukan Allah, gitulah Bang Koso. Kami pun tidak kami pun tidak akan berani menjadi hakim atas perbuatanku. Kami ini cuma bisa menyampaikan salah ya Bang Koso. Jangan begini, udah. Nggak akan berani kami katakan neraka, mana berani kami lagi. Sementara kau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadatmu, kecuali kami dengar kau ngaku Islam, tapi kau hina Nabi, kau olok-olok Quran, kau udah kafir tuh, gak ada cerita. Tapi selama kau tidak mengolok-olok Nabi, kau berpegang teguh pada Islammu, maksud kau lakukan, kami tidak berani. Karena apa? Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Taubat kau selesai. Mana berani kami menghadap dosamu, gitu Bang Koso. Ada lagi? Ya. Berarti kalau bisa orang yang sudah bertobat itu ditinggalkanlah semua pekerjaan yang maksiat itu ya, kalau bisa. Bukan urusanmu itu, percayalah. Ya, Untuk meninggalkan itu bukan urusanmu, percaya sama aku. Gak usah kau pikirkan itu. Karena ini pengalamanku, rupanya itu bukan urusanku. Aku punya pikiran sepertimu. Kayak mana aku nanti meninggalkan ini, kayak mana aku nanti meninggalkan ini. Contoh, daging B2. Kayak mana nanti aku meninggalkan daging B2, kan gitu. Capek aku mikirkannya. Sementara daging B2 itu bagian dari adat. Begini. Ternyata setelah aku jalani Islamku sebulan, 2 bulan, setahun, nggak urusanku rupanya. Allah sendiri yang membangun dalam diriku ketika aku nengok daging B2 muntah. Maaf cakap. Apalagi dagingnya. Gak mungkin bisa aku atur otakku supaya mengeluarkan sesuatu dalam perutku setiap saat. Gak mungkin kan. Muntahku. Kok bisa begitu kan?
Makanya aku bilang kalau untuk merubah diri itu bukan urusanmu. Yang jadi urusanmu saat ini, jaharkan, ikrarkan imanmu. Itu yang jadi urusanmu. Itu ucapan asyhadu an la Nanti ilaha dengan illallah. sendirinya itu Bang Koso, nanti dengan sendirinya itu kita tiba-tiba nanti jadi kayak oh udah nggak mau lagi. Nanti dengan sendirinya itu biarkan itu jadi kehendak Allah. Gak usah kau pikirkan. Siap, contoh ini misalkan Bang Koso ya, kau suka zinoi, taulah zinoi ya, suka kau zinoi. Kau usah kau pikirkan bagaimana caramu meninggalkan zinoi, nggak usah, nggak urusanmu itu urusannya Allah. Percayalah. Nanti juga pada saatnya momennya ketika kau sudah tinggalkan itu, kau tersadar, kok bisa kau tinggalkan ya perbuatan itu ya? Aku dulu suka gitu loh, bisa pula aku tinggalkan. Itu urusan Allah. Nggak usah kau pikirkan itu. Kalau jinah ya mudahan nggak saya lakukan. Cuman saya pengumpul para pejinah itu. Nah, itu nggak usah mengumpulkan. Bagaimana kau meninggalkan perbuatan itu nggak urusanmu. Itu urusannya Allah. Tengok nanti. Sama kayak cerita coba ini kalau Bang Koso mau ketemu sama dia, aku pertemukan dia. Dengar kata gitu loh, dia anak muda tapi banyak duit Bang, karena memang dia mental usahawan gitu loh. Dialah satu-satunya mu'alaf di TikTok ini yang nggak mau disantuni dia, malahan dia menyantuni. Iya. Dia kok bagi-bagi uang itu begini dia Bang, bukan begini. Dia kok bagi uang itu dia begini, dia ngambil uang itu begini. Bukan 300-500 ribu kalau udah begini Bang. Gini dia bagi uang sama orang itu. Dia yang malam baru semalam, tapi sering dia komunikasi sama kawannya. Ada uangmu Bang, untuk beli rokokmu Bang, kata dia. Enggak ada, misalkan dibilang, alah udah nggak usah malu-malu kau, sini nomor rekeningmu, ditransfer dia 15 juta. Dia tahu Bang Koso. Kalau ditanya kenapa bisa gitu juga, itu dibilang dia, aku dulu orang tadi, aku tinggalkan rentenirku, tambah kaya aku katanya. Banyak waktu kata dia. Memang otak dia encer, aku akui. Untuk bisnis otak dia encer. Jangan ulangi OTA. Ya. Begitu Bang Koso ya, tugasmu saat ini mengikrarkan imanmu. Selanjutnya bukan urusanmu. Percaya. Caranya dengan kamu syahadat. Gimana syahadat? Nanti ku tuntun penyebutannya. Nanti dituntut sama Bapak Roh. Aku panggil dulu satu ustadz untuk mendoakanmu. Panggil ustadz dulu untuk doakan. Gini Bang Koso ya, masalah kok tadi aku tuh ambil sedikit ya. Aku juga dulu pokoknya bandel lah dulu kita bilang ya. Ingat ini satu. Hampir semua orang yang mualaf itu pernah makan B2. Hampir semua. Ya, tapi pada akhirnya setelah mereka di Islam, mereka tidak pernah lagi memakannya, malah jijik. Jadi itu dengan sendirinya, kau gak usah takut. Itu dengan kayak mana gak rakusnya dulu kita ini Kristen dulu ini, awak mata noter. Ya, kayak mana? B2 panggang, sak-sak, cincang, dan segala apa itu di RC kita makan. Tapi setelah kita Islam, kita dengan sendirinya. Jadi Allah itu punya, ibaratnya Allah yang mengerjakan kita. Akhirnya kita jijik, akhirnya kita nggak mau lagi, ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita gini aja itu. Aku pun mau duhur ini kan. Ini aja lah. Bang Koso mau syahadat. Kalau mau syahadat ya Bang Farouk aja lah yang apakan, supaya jangan banyak apanya. enggak, tapi harus ada ustadz satunya untuk Syahadat sekarang Bang Farouk kan ustad. Bang Farouk ustad. Iya, mau syahadat Iya, satu betul. juga biar ku syahadatkan. Ya, syahadat apa aja dulu? Syahadat pemula aja dulu. Artinya kan boleh. Ya udah mungkin lah. Biar saya syahadatkan. Maksudnya, untuk memperdalam apa yang nanti kan bisa saya hubungi teman-teman Islam di sini.
begitu. Oke, gini, Belajar Bang Koso, belajar Domisili menulis, mana? menghafal aja. Hah? Iya, domisilinya mana? Domisili, daerah mana tinggalnya? Aku berdusun sendiri di apa di sini Kalang sana. Enggak, saat ini abang di mana? Di Medan atau di mana? Sini Kalang. Oh, di Kalang. Gini, mau syahadat di sini atau mau syahadat di masjid? Nanti ya syarat di masjid. Cuman kalau saya belajar menghafal dulu apa yang dibaca duluan. Nggak bisa. Itu otomatis bisa. Dia otomatis. Aku katakan, abang tiru. Langsung bisa itu. Dan ketika abang meniru, dengan ikhlas abang menyebutkannya, otomatis sudah Islam. Selamat. Coba dulu. Mungkin lah. Nggak boleh coba itu. Tapi ini ya. Tapi semalam ini Bang Faru. Harus pakai baju. Semalam ini aku mau sholat Isya. Udah lama ya nggak ada orang mualaf. Terus habis sholat Isya aku bilang lagi sama Allah tuh, ya Allah udah lama ya nggak ada orang mualaf. Ini malah Masya Allah, itu aku pula lagi. Nggak, pemikiran itu sudah benar. Pemikirannya Bang Koso ini sudah benar. Ketika dia meyakini Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan, dia menyembah kepada Tuhan yang telah mengutus Yesus, itu sudah benar. Tapi seruan Yesus untuk menyembah sosok yang mengutus oleh Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh Kotor ini bagaimana? Baju kotor beroli-oli. Nggak apa-apa, nggak ada itunya. Nggak apa-apa, hanya untuk supaya Gini aja lah, sopan aja aku memang udah saya dari tadi, saya telaah dalam bahasa dari tadi mulai awal sampai akhir. Saya memang udah merasa enak juga ini, enak dalam hati. Cuman kan Bang Faru di sini ada masjid raya di Kalang ini. Kemudian orangnya pun mereka angkat juga, mereka angkat kan, Islamnya pun bagus juga. Istilahnya Masya Allah, di situ. bagus katanya Islam di sana. Artinya kalaupun tidak di titik ini bersahadat, mungkin di masjid itu pun lebih bagus lagi akan lah. Masya Allah, katanya bagus Islam di sana. Di sini Kalang memang mayoritas memang Kristen di situ, cuman ada satu masjid situ, masjid raya namanya, orangnya pun orang Papa juga, enak lah kan kau bicara. Masya Allah, enak. Atau gini aja, enggak Bang Koso. Ya. Bang Koso. Ya. Halo, Bang Koso. Coba abang simpan Halo. Kalau ada apa-apa nanti mau tanya aku melalui WA boleh? WA. Iya, ini simpan nomorku. Kalau ada apa-apa Nomorku aja lah, nomorku apa enak dia. Iya, berapa nomor abang? Tapi nggak apa-apa juga Bang Faru, kan nggak boleh ditunda. Bang sadatkan aja dulu Bang Faru. Nggak boleh ditunda. Dia nggak mau, nggak boleh kita. Ayolah itu pakai bajumu. Ini satu Karena masalahnya agama gini. Sinaga. Persoalannya gini dia Bang Koso, sebenarnya gini. Kita nggak tahu mana yang mendahului kita, hidayah atau kematian. Kematian. Kita nggak ada yang bisa memastikan 5 menit kemudian kita masih hidup apa sudah meninggal. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Bagus juga pilihan untuk syahadat, tapi aku takut. Ya kan, nggak keburu sebelum kau bersyahadat sudah meninggal. Maaf cakap Bang Koso, kau dinyatakan kafir. Dirinya. Itulah perkataan yang mudah di lisan, kata Allah kan. Ini lisannya mudah, tapi besar ganjarannya. Gitu loh. Itulah luar biasanya bersyahadat tadi. Maka saranku tadi, kalaupun memang mau syahadat ke masjid, boleh, tapi ikrarkan dulu di sini. Setelah abang ikrarkan di sini, abang besok atau lusa abang pergi ke masjid untuk memantapkan lagi keislamannya abang. Ini tugas mereka lah membimbing abang kan, kalau abang mau dibimbing di sana. Tapi kalau mau tetap Bang Faru juga yang bimbing, nanti saya atur gitu loh, siapa mau bimbing abang di sana gitu loh. Syukran bagi hukum. Gimana? Jadi ini ada sekarang. Aku itu juga menyaksikan, kan aku itu kok ke Sinaga.
aku pun itokmu menyaksikan, itokku syahadat di rumku, masya Allah. Padahal tadi teman-teman aku sedikit ya, masya Allah. Padahal tadi kami sedikit agak-agak bersetegang. Ya ibadah nih, agak-agak bersetegang urat lah. Dia disuruh ini agak ini, alhamdulillah. Silakan Pak Paro ambil alih. Ya Allah, makasih Allah. Itokku syahadat. Masya Allah. Itokku ini loh, Gimana? itokku. Bang Koso mau syahadat sekarang. Tinggal Ya, ya. itokkan dulu ya Benar. Allah. Bang Koso mau syahadat sekarang. Ya. Oke. Itu noise dulu. Jangan apa ya dia. Tengok. Udah nggak ada noise, udah nggak ada kumatin kipasku. Ya, tengok saya Bang Koso ya. Ya, baik. Ya, ikutin kata-kataku ya. Bismillah. Tangan gini. Bismillah. Bismillah. Birrahman. Bismillahirrahman. Nirrahman. Nirrahim. Nirrahim. Dengan menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, fokus Bang Koso ya. Fokus nih. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Oke, artinya ini ya terjemahannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, sekarang saya tanya, apakah yang Anda katakan tadi berangkat dari hatimu yang paling dalam, keikhlasan? Ya, berangkat dari hati saya. Ikhlas dari hati yang paling dalam, Bang, tidak ada paksaan dari siapapun. Ikhlas. Masya Allah, sah teman-teman ya, sah. Ahlan wa sahlan Bang Koso. Allahu Akbar, takbir teman-teman. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, saudara, takbir, Allahu Bang Koso, ini sedikit lagi. Ini sedikit lagi Bang Koso. Aku tanya ke Bang Koso. Bang Koso, di dalam Tuhanmu satu, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Allah? Ciptaan. Ciptaan, Masya Allah. Fix teman-teman. Takbir. Allahu Akbar. Oke, aku tinggalkan sholat dulu ya. Jangan turun dulu Bang Koso ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ada banyak. Ya, jangan turun dulu. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Koso. Waalaikumsalam. Abang, Waalaikumsalam. jangan turun dulu. Bang Paro melakukan sholatnya dulu. Luar biasa ini teman-teman. Bang Koso, Bang, siapa namamu Bang? Nama saya Mancah Brutu. Maca Berutu Sinaga. Ya. Brutu Ya, Sinaga sama. Jadi ini. Iya. Jadi Maca ini itokku ini. Semoga aja itok kandungku juga menyusul ya. Itok kandungku cuma satu. Abang kandungku ini abangku. Ya, dalam marga ini abangku. Ada aku punya abang kandungku. Semoga aja abang